Oh, bisa. Sudah bisa semua ya. Baik, kalau sudah bisa semua, eh, saya akan mulai memperkenalkan sedikit problem-problem yang bisa kalian kerjakan dan juga kalian ada sedikit materi dari saya, gitu ya. Hari ini ya kita nggak apa ya nggak terlalu banyak materinya. Kalian bisa fokus sambil mengerjakan latihan-latihannya dan jadi tugas. Jadi kita bisa pakai beberapa platform yang menjadi dasar problem kita. Cuma kalian di sini belum sampai input output file ya, baru sampai loop ini aja. Nanti kita akan terus lanjutkan sampai ke input output file. Jadi inputnya itu bukan diketik, bukan dipaste, tapi ada file tersendiri yang jadi input, kebayang. Nah, cara ngodingnya tentu saja berbeda, cara mengaksesnya tentu saja beda, gitu ya. Itu yang akan saya ajarkan untuk IO file. Sedikit saya mau buka ini. Kalian bisa buka code AB untuk latihannya. Cuma saya mengingatkan secara jelas dan terperinci, kalian jangan pakai AI untuk mengerjakan problem-problemnya. Oke? Kenapa saya harus memperingatkan? Karena mahasiswa banyak sekali yang memanfaatkan ChatGPT dan kawan-kawannya untuk mengerjakan, padahal seharusnya kalian ngoding sendiri. Jika seperti itu, ngapain kalian kuliah? Lebih baik tuh yang dibuka apa? Kalian bisa lihat di layar codeab.com. Oke, Code AB. Code AB kalian mungkin posisi awalnya di mana ya? Di codeab.com seperti ini. Kalian bisa pakai nama kalian. Cuma saya sarankan jangan pakai email atau apapun yang bersifat alay, nanti susah di tracknya. Gitu. Di codeab.com ini ada problemnya. Ini problem-problemnya. Sum A plus B, sum in loop, and etc. Bla 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 banyak. Semakin bawah semakin sulit dan ya problemnya banyak sekali gitu. Pak, kenapa pakai standar yang seperti ini? Ya kalau kita hanya pakai problem yang biasa saja, maksudnya kayak saya buat sendiri atau kita dapat sendiri soal, ya kan, itu tidak apa ya, tidak universal, banyak yang dipakai orang gitu, maksudnya level problemnya, tingkat kesulitan problemnya. Jadi kalau kita mungkin menyelesaikan permasalahan sehari-hari itu bagus, cuma bisa jadi permasalahan sehari-hari kita itu tingkat kesulitannya tidak seperti yang sudah ada di sini, gitu kan. Nah, di sini permasalahannya ada yang sangat mudah, dari yang sangat mudah sampai yang kalian jedotin kepala sampai pecah pun mungkin kayaknya nggak selesai, gitu ya. Kesulitannya lumayan. Nah, di sini ada apa namanya? Ada sebelah kanan blessing. Blessing itu tingkat kesulitannya. Ini soft itu yang sudah pernah menyelesaikan. Ada berapa orang yang sudah menyelesaikan, ini 50.000 orang. Sampai yang cuma Tower Hunter Heat cuma ada 2 orang. Blessingnya 390. Untuk di Indonesia rankingnya kita lihat. Indonesia rankingnya itu ya ini. Vin ini anak Ilkom 2022 ya kalau nggak salah. Anak Ilkom 2022, dia dia agak ngebut gitu, 189 problem. Mosquito itu dosen kalian, bukan saya, Pak Eka. Saya nggak mencatatkan nama di sini. Itu. Nah, ya kalau bisa ngejar dua ini bagus. Gitu. Cuma kalau udah di atas 100 itu satu problem, buat yang belum terbiasa bisa seharian ngerjain gitu. Dia itu juga udah ibaratnya programmer handal seharian tuh. Kalau jago sekali mungkin bisa bisa 4-5 jam udah selesai gitu. Di atas 100 gitu. Kalau udah di atas 160, wah itu udah ngap sekali Mas, Mbak. Itu satu problem bisa buat level kami pun 2 hari, bisa 2-3 hari bahkan. Gitu.
problem kesulitannya. Nah, ini BMP Farhan nih, Farhan ya anak Ilkom semua nih, Indonesia nih. Saya lihat ada beberapa dari apa namanya universitas lain sebelumnya, cuma lama-lama kependem gitu, karena mereka ya paling sekitar dekat 80-an gitu ya. Udah susah untuk ngejar yang ini Mosquito, Faika sama Vin. Ini siapa saya lupa namanya, anak 2022. Kalau bisa jadi nomor satu di sini dan bisa membuktikan bahwa saya tidak pakai ChatGPT dan kawan-kawan Pak AI gitu untuk mengerjakannya, ya cool gitu ya. Ini calon programmer handal. Cuma saya tidak berharap kalian bukan tidak berharap, mohon maaf, apa ya, tidak mematok standar setinggi itu gitu. Yang penting kalian bisa untuk ngoding gitu kan, untuk sampai problem ya 60 sampai 70. Kenapa Mbak? Bisa 60 sampai 70 problem itu udah sangat bagus untuk kalian gitu. Saya tidak berharap sampai ratusan gitu. 60-70 problem itu ya hampir masuk di apa di page pertama sih gitu. Tapi ya kalau biasanya 72 untuk level nilai tugas A itu tugas ya, tugas bukan nilai total. Tugas A itu 72. 72 dan gradasinya ke bawah misalkan 4 soal turun ke bawah, Amin dan kawan-kawannya. Untuk dapat C itu sekitar berapa tuh, tinggal dikurangin aja dari C min sampai ke A itu ada berapa kali 4 kurangi deh 72 ya. Hampir mungkin sekitar 50-an ya gitu. Cuman buat dapet C kalau jujur aja itu mungkin saya bisa bilang 3/4 kelas itu kemungkinan nggak lulus buat dapet C aja gitu. Makanya dibutuhkan untuk sedikit lebih serius ngodingnya. Karena ini matematik banget, Mas. Ya kan, coding itu dalam matematik semua. Implementasi apa yang kalian pelajari matematika. Gitu. Oh Pak, anak Ilkom nggak belajar matematika. Anda salah. Kami belajarnya ya kuat di matematik gitu. Kan kami pendidikan matematik Pak. Nanti kami ngajarin anak materi SMP, SMA. Iya benar. Ya, tapi kalian belajar materi kuliahnya nggak? Soalnya kalian cuma belajar materi SMP, SMA. Enggak ya? Gitu ya. Kalian belajar aljabar linear elementer. Kalian belajar Euclid. Ya kan kalian belajar kalkulus 1, 2, analisis real. Itu udah harusnya bagus codingnya. Harusnya sih secara logika yang dipelajari oleh kalian sama yang ilkom harusnya kalian bisa lebih dari ini secara logika ya kan. Kita terlepas lihat dari inputnya berapa gitu. Pak dari nilai SBM-nya berapa itu, terlepas dari itu, dari pelajaran yang diterima harusnya kalian lebih dari itu logika ya. Tapi kalau ngomong inputnya Pak, misalnya passing grade-nya Ilkom lebih tinggi, ya itu lain lagi, faktor lainnya. Tapi kalau secara pembelajaran harusnya kalian lebih dari ini. Karena ya kalian belajar matematik secara mendalam. Sedangkan problem-problem di sini isinya matematik. Oke, kembali ke problemnya kita lihat. Nanti saya tetapkan untuk tugas minimal berapa, tapi ya jangan salah. Nanti misalkan kalian bisa ngerjain 50 sekian problem, nanti akan saya tes problemnya untuk tiap orang secara acak. Kalau jelek, wah udah itu berarti ya antara nyontek atau pakai AI gitu ya. Dan saya berharap tidak seperti itu. Oke, problemnya gampang sekali gitu kan. Sum A plus B. Ya gitu doang. Coba dibilang. Di sini ada penjelasannya. Bagaimana submit. Ada text data, your answer, sama your solution. Nah, ini saya belum login. Kalian bisa login aja pakai Google. Coba saya pakai Google account saya. Saya, saya sengaja nggak ngerjain yang di sini karena apa namanya? Karena di sini biar kalian coba. Oh ini samping loop ya. Oh udah yang A plus B-nya udah kepake jadi contoh. Gimana ya? Oke lah samping loop lah. Penjumlahan dalam looping. Misalnya begini, ini ada problem dia.
Jadi dia tuh cerita dulu biasanya. Cerita dulu. If you already learn how to write program with a simple loop from sum and loop class, this new exercise will be just a simple multiplication. Now we are given several pairs of value and we want to calculate sum for each pair. Sum of each pair. Okay, you have to count sum of each pair, and the data will provide a pair of the number, and you have to count the sum of them. Okay, input data will contain the total count of pairs to process in the first line. Of the first line, and the following lines will contain pairs themselves on pair at each line. Okay, answers should contain the uh, re, result separated by space. This is the example. And tree represent for how many data that you want to input. Like this is tree, you can count this one first, and the second and the third line represent for the three data that you want to input. And then for the first line, this is the pair of the data that you should calculate the sum of them. 108, this is the 15 and 245, and 1945 and 54. This is the third line. So the answer is 108, 100 plus 8, okay. And then 15 and 245, the answer is 260, and the third line 1999. Okay, this is the example. But for this data, you have 12. In every account, maybe have the different test data. Okay, different test data. Test data. If this is for the example, this is 12 in my account. Maybe it's different with your account. Okay, 12. Okay, you understand? It's in what? 12 line data, and you have to make the sum of them like this, the answer, and you can put the answer here, after you get the answer. Okay, and then after you put the answer here, you should put the program here. You should put the program here. Okay, and then after that you submit, and the system will automatically check your answer. Paham? Ya, gitu. Kurang lebih. Oke, jadi kalian bisa mengerjakan problem-problem yang ada di sini. Problem sebanyak mungkin. Ya, kalau sambil ngabuburit gitu ya. Ngabuburit mah habis sih ngerjain ini gitu ya. Kalau misalkan ngerjain mungkin 10 problem pertama bisa cepet gitu ya dalam 2 jam, tapi 10 problem berikutnya butuh 4 jam, 10 problem berikutnya bisa 6 jam. Nah, itu ngabuburit kalian sebulan mungkin buat dapet C sih insya Allah selesai. Gitu. Kalau kalian tidak terlalu ngebut, kalau kalian ngebut sebulan ya bisa dapat, mungkin dapat B lah gitu ya. Tapi kalau kalian ngoyo banget ya bisa dapat B plus ke atas. Untuk nilai tugasnya saja dari yang bagian saya. Oke, dan itu lumayan signifikan setahu saya nilainya. Jadi kalian kode EB-nya tolong diberi nama normal nama kalian ya. Nanti kita akan cek di ranking sama PJ-nya, nge-record how many problem that you already answer. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalian coba untuk mengerjakan problem di sini ya. Beberapa problem dulu. Oke. Kalau enggak, ini sum in loop-nya saya pakai enggak ya? Kalau saya kerjain nanti ini saya nggak bisa nyontohin di tahun depan nih. Sum in loop ntar ya minimum of two, sum in loop, minimum of two, pilih min dari dua ini mana yang paling sedikit gitu ya. Eh, Gimana ya pakai sum in loop atau enggak ya? Oke deh, kita ini aja deh, kita apa namanya? Kita pakai yang sum in loop-nya saya contohin deh. Oke, saya stop share.
mohon maaf saya tidak bisa buka kamera karena di sini tulisannya Zoom is unable to detect the camera. Kamera saya error broken, nggak tahu kenapa. Saya belum tahu. Saya coba buka ini, apa namanya? Saya coba buka eh, ini, saya buka Python saya. Saya akan contohkan satu problem ke kalian, bagaimana mengerjakannya. Pak, nanti kita butuhnya struktur datanya yang ngakses pakai input file, Pak, karena itu kan nanti jadi input. Iya, bisa. Nanti saya jelaskan. Oke, sudah kelihatan problemnya di sini. Ya, kita buka sumin loop-nya. Ya kan, dia harus nge-plus berapa kali, gitu. Lalu, sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak, Oke, kalian bisa ikuti, kalian buat filenya, terus contohkan. Oke, di sini struktur logikanya. Jadi kan kita ngejumlahin ya, ngejumlahin ada berapa banyak gitu ya inputannya nanti ya. Tuh, lalu ya kita tambah-tambahin gitu. Struktur logikanya berarti kita harus harus tahu dulu berapa banyak yang diulang ya kan. Nah, misalkan saya tulis input, misalkan banyaknya sama dengan input banyak data, banyak apa baris. Nah, jadi banyak ya kan. Terus saya looping gitu kan sebanyak baris data. Saya pakai while gitu. While misalnya kalian banyak datanya kan sebanyak banyak gitu ya. Berarti startnya mulai dari berapa nih? Mulai dari sesuatu ya gitu kan. Nah, while misalnya kita mulainya dari satu ya. Ya, mulai dari satu berarti kita bisa inisiasi nanti di sini untuk startnya i sama dengan satu, ya kan? While i kurang dari sama dengan atau mau mulainya dari nol juga boleh. I kurang dari banyak, ya kan? Gimana kalau formatnya pakai titik dua ya? Di sini pakai kurung nggak while-nya? Masih ingat? Halo, halo. enggak enggak masih, Pak. Betul. Ini pakai titik dua nggak di ujung sini? pakai. Pakai, oke. Ini kan parentesisnya dia masuk ke dalam ya. Nah, berarti kalau ketika kurang dari ini, ya kan. Nah, nanti berapa kali, ya kan dia inputnya, ya kan. Eh, masukkan, dia dia input lagi ya, masukkan data data ke data ke i. Nah, ya kan data data ke satu, ya kan data ke i. Tapi kan di sini harus di print ya kan. Tapi dia bentuknya input kan, input. Ya kan? Input kita namakan input pertama, kedua, ketiga gitu ya. Input pertama, kedua, ketiga itu kita store bisa juga sebagai apa namanya? eh, sebagai sebagai kemarin list tuple set kalian sudah belajar ya. Sebagai list boleh gitu kan. Jadi ini jadi list ke berapa gitu ya ditambah-tambahkan boleh juga atau misalkan kita mau langsung menambahkannya ya kan masukkan data ke i ya kan berapa sama berapa gitu kan data ke i misalkan inputnya di sini kalau inputnya dua bisa nggak kalau misalnya di sini kan inputnya banyak itu kan satu ya satu inputan
Boleh nggak X, Y gitu? Ada yang tahu nggak? Boleh nggak kayak gini? Input, bisa nggak kalau X, Y gini? Inputnya. Halo. Kurang tahu, Pak. Nggak paham, Pak. Nah, dicoba. Kalian coba. Bisa nggak gitu kan? Masukkan input X, Y gitu ya. Nah, atau misalkan kita bikin fungsi aja. Paling gampang. Kalian udah belajar fungsi belum? Kalian udah belajar fungsi belum? Fungsi seperti apa, Pak? Apa? Fungsi seperti apa? Fungsi di sini. Kalian kan kemarin fungsi di Python W3 School. Saya kan udah ajarin kan pakai ini. Kita pakai fungsi aja, lebih gampang misalnya. Karena biar nggak banyak tulisannya. Tuh, ini Python tutorial. Di sini ada function loh. Gitu. Function. Mana function? Setelah for loop ada function. Kita sambil implement fungsi deh. Nah, fungsi itu bisa didefinisikan def my function print hello kayak gini. Kita bisa untuk inputan misalnya inputnya lebih dari satu tuh ya. Misalnya mana di sini. Dari satu mana? Misalkan A, B dia bisa tuh. Def my function ini kan reference ke belakang. Ini cetak ini definisikan. Fungsi itu bisa dipakai dan tinggal dipanggil aja gitu, fungsinya kita panggil. Contohnya, saya langsung ke contohnya aja. Nah, ini bisa kayak gini nih, bisa isinya lebih dari satu. Bukan child, my function. Misalkan di sini kita bikin fungsi, kita definisikan dulu def, ya kan. Kita bikin apa namanya, eh, banyaknya fungsi ya kan. Sum misalnya. Fungsi didefinisikan, misalkan nama fungsinya apa ya? Jumlah. Fungsi namanya jumlah, kurung buka, dia ada dua, misalnya inputnya itu kan dua-dua kan A, B aja gitu ya. Angka pertama, angka kedua, didefinisikan, kita bikin lagi variabel, namanya misalkan variabelnya itu langsung aja print misalnya. Kita cetak print di sini A tambah B. A tambah B. Nah, kita harus ngecek dulu definisi fungsi A tambah B seperti ini itu bisa enggak gitu ya. Untuk inputan apa namanya number ya. Biasanya kan harus dikonvert dulu. Kita nggak tahu nih A sama B ini dia tipenya apa, paham nggak? Pas inputnya jangan-jangan dia tipenya bukan number, dia itu tipenya adalah string. Itu kalau dia tipenya string nggak bisa nih. Gitu. Nah, kalau gitu kita bikin dulu aja, kita coba. Saya mau ngajarin fungsi sedikit deh sebelum masuk ke situ. Misalnya kita definisikan def tadi jumlah itu isinya A, B. Coba ya, A, B ada dua gitu ya. Kita definisikan print cetak gitu ya. Cetak di sini A tambah B. Bisa nggak dia? Ya kan? Nah, terus kita panggil di sini jumlah isinya berapa tadi? Satu, misalkan isinya 5 sama 6, 5,6. Harusnya jawabannya yang kecetak 12 kan, bener nggak? Iya nggak? Ya kan? 11. Nah, coba kita 11 harusnya kita save dulu, kita coba dulu aja kita taruh.
Ini. Ya, 2022, 2023, 2023, 2024. Eh, Oke, misalnya coba kita save, kita running ya, running. Oh, dia nggak ada titik duanya, lupa. Wajar. Oke, oh berhasil. Berarti dia bisa nganggap inputnya. Kebayang nggak? 11 kelihatan di sini? Oke, berarti kalau seperti itu, oh bisa kita pakai dong. Ya nggak? Untuk yang tadi. Oke, kita pakai untuk yang ini nih. Kita pakai untuk punya kita yang satu lagi yang ini. Ya kan? Kita hitung berapa jumlahnya, terus cetak di atas ya kan, print A tambah B ya kan. Nah, lalu berarti sebanyak ini dia akan cetak nih ya kan. Kita masukin aja pakai jumlah ya nggak? Apa namanya? Kita butuh input dulu ya, input dulu. Berarti di sini kita input untuk input A-nya A sama dengan input input ini angka pertama ya, angka pertama, lalu angka kedua gitu ya, input angka pertama ke 1, koma angka ke 1, angka sorry, angka 1 aja berarti angka ke 1. Tapi ini kita belum pakai input output file ya, masih manual nanti untuk inputannya. Tuh, angka ke 1 gitu. Dapat A-nya berapa nih gitu kan. Lalu kita juga dapetin B-nya, angka kedua. Angka kedua. Oke. Nah, setelah itu kan dia masuk nih ya. Nah, udah gitu kita proses apa namanya? Kita proses berapa tadi di situnya tinggal pakai jumlah jumlah A, B ya kan. Nah, cuma ini akan apa ya? Akan berkali-kali ya enggak? Akan berkali-kali untuk nyetak ini file kurang dari ini gitu ya. Coba kalau misalkan ini filenya di sini kurang dari 2, kita save dulu. Ini kita running. Oke, ini banyaknya misalkan kita ngetes yang ini aja, tes yang punyanya si code AB yang awal nih, yang ini ya banyaknya 3 ya kan, banyaknya 3. Oh error nih apa nih, integer, oh apa nih, if not supported between I kurang dari banyak, oh ya, I-nya sama dengan 1, input datanya berarti harus dirubah jadi apa dulu sini? Kalau dari dia string kan banyaknya ternyata. Berarti harus dirubah jadi apa dulu? Integer, Pak. Integer, Pak. Caranya gimana? Kalau itu dimasukin ke yang atas, banyak sama dengan integer, terus buka kurung, input, Iya, baru buka kurung lagi. betul. Integer di sini ya. Itu. Iya. Oke, berarti ini banyaknya udah integer nih. Kita bisa nggak kita running? Nah, banyak datanya misalkan 3. Angka pertamanya misalkan 100 ya. Angka kedua 8. Kecetak 108. Ngerti nggak? Ah, angka kedua 8, 108. Ini mah string sama string dong. Tunggu, ini berarti ada yang belum kita bikin integer yang ini ya.
Ya enggak? Iya, Pak. Kita integer, kita buat integer, 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 kita save, gitu ya. Kita running, 5, ini, dan jangan salah, ini misalkan 3 nih. Ya kan, angka ke 1 ini bisa kita copy loh dari sini. Copy, lepas dari sini, enter, copy dari sini. Ngerti kan? Berarti input yang bawah bisa di copy, tahu kan? Paste, enter, dapat kan 100, 15, misalnya. Itu 245, dapat, ya, 1945, 54. Oke. Nah, kayak gini kan, apa namanya? Misalnya, oh I-nya ini nggak ada udahnya ya, I-nya terus-terusan. Nah, kalau I-nya biar berulang, berarti di bawahnya apa? Sama dengan I plus 1 ya. Oke, terus kita coba Pak, gimana dong ngerjain test case yang ini? Oke, saya coba kerjain. Dia minta, kita refresh dulu ya. Refresh dulu. Dia minta ada 11 nih. Ya kan? Manual dong 11. Oh 13. Kita refresh dulu. Kebanyakan, oh ini 11 aja. Jadi kalau di replace bisa berubah. Cuma nanti ya nggak kayak gitu, tinggal kita copy paste semuanya. Ini 11 nih, 11 kali. Ini agak nyebelin. Kalian copy aja di sini, paste. Pak, kayak gitu kan kita bisa pakai kalkulator lebih cepat. Iya kan kita belajar ngodingnya. Nggak apa-apa, ini untuk manual awal aja ya. Tapi dengan catatan awal, nanti kalau udah pakai input output file, saya tidak membolehkan seperti ini. Kalian juga bisa pakai list set untuk ngerjain ini. Cuma ya kebetulan kita lagi ada function tadi kan ya, kita pakai function aja dulu. Gitu. Karena functionnya bisa kita pakai nih. Saya tidak menyarankan seperti ini. Sebenarnya nanti ngodingnya kalau kayak gini ya saya coret. Gitu. Manual. Nanti inputannya banyak yang nggak bisa kita copy paste gini mas, ngerti nggak mbak? Akan lelah kita kayak gini. Ini saya contohin aja. Uli. Apa-apa. Bentar, sebentar. Kenapa kan? Oke. Ya tidur aja di situ. Oke, ini bisa kalian coba gitu. Nyebelin sih 11 kali berarti kan 22 kali gitu. Kalian bisa pakai buat yang kalian sendiri tadi kode programnya. Kalian copy paste juga punya kalian sendiri. Makanya saya bilang kalau saya sambil ngoding kalian ikutin. Ya, saya akan ya sebisa mungkin akan ngoding depan kalian. Karena kalau saya bilang oh saya pelatih renang, tapi Pak coba renang, saya nggak bisa. Berarti kan saya bukan pelatih renang ya. Ngerti nggak? Saya pelatih lari. Oh, kamu lari gini, tekniknya gini. Tapi Pak lari, pelan Bapak lari. Ngerti kan? 11 ya, udah 11 ya? Udah 11 belum sih? Tuh, Baru 2, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak apa-apa. Jadi 11-nya satu lagi ya. Tadi kurang darinya nggak pakai sama dengan, saya lupa. Kalau nggak pakai sama dengan berarti nggak ini ya. Terus kalian copy nih satu-satu ini ya. Maksudnya jangan lupa pakai pakai space satu karena dia mintanya pakai space ya.
Nah, nanti dia kadang-kadang mintanya ada pemisahnya koma, space kayak gitu, ngerti nggak? Itu yang harus kalian perhatikan. Dan bisa juga bilangannya negatif, nggak masalah. Tapi nanti akan kalau blessingnya tinggi akan banyak yang nggak bisa kalian kerjain manual. Misalnya inputnya ada 2000 kan nggak mungkin manual ya. Kalau manual ya ini masih kurang satu nih, kurang satu. Tuh, ini kita matiin. Ini kita betulin dulu pakai sama dengan ini. Save. Kita run lagi. Kita pakai eh, datanya itu satu aja. Kita pakai yang ini yang terakhir. Data yang terakhir ini belum tadi ya. Ini dapat manual. Oke, sudah selesai seperti ini. Tinggal kalian apa? Copy kode programnya. Kalian copy kode programnya. Kalian paste di sini. Ya, auto detect language, biarin. Saya perbesar. Itu udah kayak gini. Kita submit. Wing. Benar atau salah? Tulisannya apa di sini? Kalau benar, yes, correct. Berarti apa? Benar. Tuh ya. Paham? Nanti kalau udah correct, kalian masuk ke problem lagi. Problemnya udah nggak ada. Nah, itu yang saya hindari. Kalau udah saya kerjain terhabis saya ngasih contoh apa nih? Gitu. Saya pakai akun yang lain harusnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bapak mau bertanya. Ya, silahkan. Tadi masuk ke kode EB-nya boleh pakai Gmail atau GitHub gitu kan ya, Pak? Ya, as you want, tapi namanya jangan alay ya. Saya mohon. Maksudkan, nanti kan akan kita list tuh. Biasanya kita lihat dari ranking. Kalau nama kamu nggak kedetek gitu. Vin ini nanti siapa gitu kan. Tadinya nggak Vin, namanya siapa gitu. Kalau dia udah diganti nih jadinya. Ini Pak Eka nih, Mosquito. Ini masih Farhan. Ya kan? Namanya harus nama kalian sendiri. Dan nanti kalau udah penilaian, bodo amat mau kalian ya. Ini cerita-ceritanya problemnya seru lagi. Beneran. Problemnya tuh seru-seru. Kayak contohnya misalnya apa namanya? Josephus banyak sih. Josephus problem banyak loh cerita-ceritanya. Dia cerita nih. Here is classical programming puzzle. Dia bilang about 2000 years ago, 2000 tahun yang lalu ada banyak perang. Dan selama perang itu ada satu buah pertempuran yang apa ya, yang sangat sengit lah gitu ya. Di mana pertempuran itu menyebabkan tentaranya ada di dalam gua dan dia tidak bisa keluar. Nah, lalu untuk menghindari ketangkep, ya mereka harus di dalam, gitu kan? Maka harus di dalam. Lalu setelah itu mereka untuk apa namanya? Untuk komit, mereka komit bunuh diri. Nah, kita nggak usah ketangkap deh, kita bunuh diri aja dia bilang. Tapi eh, mereka tahu karena kekomitan itu akan menyebabkan masing-masing dari mereka meninggal, kebayang nggak? Nah, mereka bikin game, jadi misalnya ada 10 orang nanti membuat lingkaran, kebayang nggak? Membuat lingkaran dari orang pertama sampai orang terakhir melingkar. Nah, selalu startnya dari orang pertama ini, nanti mereka mengacak nomor itu, mengacak nomor berapa saja nomornya, terserah, yang akan nanti dibunuh. Misalnya ada 10 orang. 10 orang mengelilingi. Ini dianggap 10 orang dipanjang gini, tapi dia ngelilingi.
apa jadi kayak lingkaran, kebayang nggak? Kan udah 10, satu lagi ini kan kayak lingkaran ya, gitu ya. Nah, lalu dia ini Zoom ya, bisa annotate ya. Bentar, saya bisa jelaskan lebih enak dipakai dan tablet. Bentar. Problem-problemnya kalau saya sih seru ngerjainnya gitu ya. Lebih lebih apa ya? Lebih menantang gitu. Timbang hanya cuman perhitungan belaka. Interpretasi programnya juga lucu. Jadi interpretasi buat sampai ngerti, oh ada 10 orang. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 orang ya ceritanya. Orangnya bisa ganti-ganti, bisa 10, bisa berapa aja. Cuma ini ceritanya ada 10 orang. Mereka ngundi, ngacak angka gitu. Misalkan keluar angkanya 3. Ya, artinya dari nanti dihitung. Angka 1, 2, 3, bunuh. Kebayang nggak? Jadi dia harus bunuh diri. 1, 2, 3, bunuh. 1, 2, 3, bunuh diri. 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 Jadi 4 yang hidup. Kebayang nggak? Angka 4 yang hidup. Sama kalau ini juga sama. 10 orang dibunuh 3. Nah, ceritanya si Josephus, ada orang namanya Josephus, tahu. Wah, kalau kayak gini matilah saya kan, mati saya ini. Biar saya nggak mati, saya tahu gitu caranya. Jadi dia tahu posisi yang aman selalu, paham nggak? Gitu. Misalnya, wah ini ada 20 orang, saya harus berdiri di angka berapa ya, paham nggak? Gitu. Kalau wah ini ada 10 orang, mau dibunuh 3-3, wah saya harus berdiri di angka 4, ngerti nggak? Dia sebelum hitung ini dia udah tahu. Sedangkan kebayang nggak, misalkan tentaranya ada 300 gitu, 300 keluar mau dibunuhnya setiap 7 orang, susah kan, nggak tahu. Wah dia misalkan ke 1000 berapa, ke 100 berapa atau 200 berapa atau puluhan berapa gitu angkanya. Kalau kelas 10 aja contohnya 10 orang, Josephus tahu dia langsung buru-buru berdiri di angka 4, paham nggak? Nah itu yang akan kita selesaikan. Jadi angkanya berangka apa, angka aman mana yang akan bisa hidup nantinya. Ini saya keluarkan di UTS waktu semester lalu, banyak yang bisa. Problemnya selucu itu. Pak nggak lucu Pak, ini bunuh diri Pak. Iya, Josephus, dan kalau nggak salah ini tuh real problem. Ya Mas, real problem Mbak. Pernah kayak gini. Makanya ada namanya Josephus problem. Dan si Josephus ini yang apa ya, yang menceritakan kondisi ini dia bisa selamat. Tapi saya kurang tahu detailnya seperti apa. Baca aja tentang Josephus, full of story kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kalian bisa mulai mengerjakan problem-problem di sini semaksimalnya aja dulu. Ya kan kalian mau pakai manual boleh, tapi harus bikin codingnya gitu ya. Sum of two, minimum of three, ini udah kan? Minimum of three kalian udah ngerjain kan? Ya nggak? Dari 3. Dari 3, 1, 2, 3. Cuma kan berapa kali datanya masuk. Ya kan? Bikin filenya. Nanti saya akan ajarkan input output file, tapi sekarang kalian pengkondisian dulu aja untuk biasa menyelesaikan ini problemnya. Pak, nanti level UASnya in the different level. Kita pakai CodeGem, Google. Pak, CodeGem apa Pak? Itu lebih gampang dari CodeAV. Harusnya tidak. Ini adalah kompetisi internasional nomor 1 di dunia yang saya tahu. Dia nomor 1 di dunia. Sekali lagi, kalian nggak salah dengar. Nomor 1 di dunia. Kompetisi yang paling bergengsi untuk coding. Nah, round 2A ini lagi jalan. Ya. Jadi kita bisa lihat archive di sini yang tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalian akan mengerjakan ini, itu Google Code Jam International problem-problemnya.
Cuma 2020 dia kosong kan nih, 2021 masih ada, awal tahun kalau nggak salah Januari gitu. Ini kosong gitu kan, pandemi. Kalau ini dari rumah mungkin. Kompetisinya dari Codegame 2010 sampai 2020. Problemnya kita buka aja, contoh ambil salah satu. Misalnya ambil tahun berapa? Kalian lulus SMA, masuk SMP tahun berapa? Sebut satu. 2016, Pak. Oke, kita lihat SMP. 2016. 2016. Di New York ya ada ini, ya beda-beda. Di sini ada round-nya, kelihatan kan di sini? Round qualification round 1A, 1B, 1C, 2. Sekarang lagi jalan round A, yang 1A. So, World Finals. Nah, kita lihat yang qualification round dulu. Di sini view problemnya sama kayak Code AB, makanya saya membiasakan kalian harus berstandar internasional. Jangan jagoan. Kadang-kadang kita berpikiran kita sudah hebat gitu, tapi tanpa tahu orang lain tuh kayak gimana. Paham gak sih Mas Mbak? Itu saya kadang-kadang agak geli gitu. Kita ngerasa kita sudah hebat tanpa tahu orang lain itu sebenarnya jauh lebih hebat. Bisa jadi kita nggak begitu hebat karena sebenarnya kita nggak tahu standar yang hebat itu seperti apa. Paham nggak? Gitu. Jadi kalau kalau saya yang ngelihatnya secara global, gitu kita harus bisa secara global berkompetisi secara global. Oke, nah di sini ada counting sheep, revenge of the pancake, point game, ada fractile. Nah, mau yang mana nih misalnya? Counting sheep boleh, atau revenge of the pancake, ada point game, gitu ya. Misalkan revenge of the pancake, gitu ya. Ini ada cerita, tuh kan ada cerita, The Infinite House of Pancake. Infinite House Pancake has just introduced a new kind of pancake. Baru saja memperkenalkan pancake model baru atau varian terbaru. It has a heavy base made of chocolate chip on one side. Pancake-nya memiliki bertabur chocolate chip pada satu sisi. The happy side, ini kita sebutnya sisi happy side atau sisi bahagia, and nothing on the other side, dan nggak ada choco chipnya di side yang lain atau pada blank side yang kosong. Ya kan, kita menyebutnya sisi kosong, sisi yang bahagia dan sisi kosong. You are the head writer on duty. Kamu itu kepala pelayan yang sedang bertugas. And the kitchen has just give you a stack. Dan lain-lain kalian baca cerita dulu dia. Ada ceritanya, penjelasannya. Lalu ada input. First line of the input gives the number of test case. Sama kan? Ya nggak? Berarti garis pertama itu banyaknya test case. Dinamain T. Test case follow. Each consists of the test case follow. Jadi berapa banyak barisnya gitu, banyak test case itu mengikuti di bawahnya. Each consists of the one line with a string s, each character of which is either plus itu yang happy side, or negative yang blank side, ya kan? Kita tinggal baca nanti outputnya itu mintanya apa. For each test case, setiap satu test case satu barisnya itu output line contain berisi case X, case yang pertama, kedua, ketiga ini X sama dengan Y. Y itu apa? Where X is the test case number-nya and Y is the minimum number of pancake times you will need it to execute the maneuver to get all the pancake happy side. Jadi dia berapa, nanti suruh balik sih, intinya saya pernah baca gitu, ngebalik-balik pancake itu biar semuanya jadi positif gitu. Nah, contohnya sampel inputnya ada 5 nih, 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Ini negatif berarti yang kosong ya. Posisinya kosong kan tinggal dibalik ya kan. Ini negatif positif, ini positif negatif, ini positif positif negatif negatif. Contohnya yang pertama ya tinggal satu kali kan. Sekali dibalik udah positif semua ya nggak? Nah, yang kedua juga sama. Ini kan negatif positif ya kan. Misalnya cukup apa namanya? Satu kali yang sebelah kiri negatifnya dibalik. Dia cuma ngebaliknya bisanya sebelah kiri atau satu baris. Kebayang nggak?
sebelah kiri atau satu baris. Nah, kalau yang nomor 2 ini ceritanya, makanya harus baca story-nya dulu gitu. Yang sebelah kanan ini kan nggak bisa nih, ada di kanan gitu kan. Kita nggak bisa, bisanya sebelah kiri. Artinya kita balik semua dulu. Yang positif jadi negatif, negatif jadi positif satu kali baris. Lalu kita balik yang sebelah kiri jadi positif kan, jadi negatif. Kebayang nggak? Jadi kalau yang ini urutannya kayak gini. Kayak ini kan pertama positif negatif start ya. Untuk yang pertama dia jadi negatif positif, kita balik semua. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Yang kedua, yang negatif jadi positif, yang positif tetap positif. Kebayang? Makanya dia 2. Kalau yang ini udah positif semua 0. Nah, yang ketiga itu 3 kali. Kenapa 3 kali? Oke. Karena yang pertama ini kan kita nggak bisa nih ngebalik yang ini ya. Harus di kanan, harus dibalik semua dulu. Ini pertamanya, yang keduanya berarti positif, positif, negatif, positif. Ini udah selesai kan sekali. Iya nggak? Nah, lalu seperti itu kita nggak bisa juga ngebalik yang ini. Kita harus balik satu baris ini, ya nggak? Itu ini negatif, negatif, positif, positif, udah ya. Nah, itu udah 2. Nah, lalu yang ketiga kita balik yang negatif 2 baris ini. Positif, 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 positif. Jadi dapat 3 test case. Pak, susah enggak? Itu problem kalian nanti. Ini masih qualification round, belum sampai ke round yang atas. Oke. Baik, kita kuliah sampai sini, tapi kalian harus mengerjakan kode AB-nya mulai dari sekarang as much as you can. Nggak ada batasannya, nggak ada, Pak, kerjain 10. Enggak, kalian mau 100, mau 200, mau 300, silahkan. Cuma batas untuk minimum C-nya, untuk tugas, C-nya paling rendah itu 52. Jadi C itu lebih besar dari sama dengan 52. Oke. Gradasinya kita tentukan 4 problem. Gitu. Jadi kalau kalian 4 problem. Jadi kalian kalau dapat 56, jadi C itu sampai berapa? Sampai kurang dari 56 ya, 56. Kalau 56 itu berarti di sini lah kayak gini berarti cara nulisnya. 52 kurang dari sama dengan C kurang dari 56. Nah, kalau 56 itu C plus sampai berapa? 60. Ada pertanyaan? Dan seterusnya. Sampai A, kamu hitung sendiri A-nya berapa. Itu minimal. Pak, boleh nggak lebih dari itu? Ya, buktinya ada yang ratusan. Oke, buktikan kalau kalian punya kemampuan di sini. Gitu kan. Nggak cuma yang ngitung problem-problem yang cuma langsung integral bla 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 dx gitu kan, yang ini tinggal tulis. Enggak, ini interpretasi problem realnya aja kayak gimana. Kalau ini kan cuma perhitungannya, ini bener-bener ke problemnya. Bahkan di problem ini butuh perhitungan lagi nanti di dalamnya, ya kan? Ada pertanyaan? Bapak berarti setiap naik nilai itu kelipatan 4 ya, Pak? Ya, kelipatan 4 itu udah dilihat kan, ada contohnya. Batas Baik, waktunya kapan Pak untuk deadline? Deadline-nya itu sampai H-1 UAS. Panjang kan? Pak, nanti ngerjain saya seminggu terakhir aja, silahkan. Kalau yakin bisa. Saya sih nggak bisa. Gitu. Saya sih nggak bisa. Yang jelas, ini harus dicicil. Cuma ya kalau segala bentuk plagiarisme, kecurangan, itu saja akan diurus oleh aturan UNJ. Plagiarisme, hukuman minimal biasanya rata-rata sih kalau diproses dikeluarkan dari kampus ya, dari UNJ. Saya sarankan nggak usah plagiat ya. Kalau salah nggak apa-apa, kalau nggak bisa ya tinggal ngulang lagi mata kuliahnya. Cuma jangan curang ya. Kita percuma
saya pernah mahasiswa gitu kan, ya kalian pun mahasiswa, percuma kita ngomong wah itu dia koruptor, ya kan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, rakyat yang mana yang Anda bela? Kalian juga plagiat, ya kan? Ya kita jadi, kalau kalau saya ya beda-beda tiap orang kepercayaannya, tapi dalam kepercayaan saya itu akan menunjukkan munafikun, orang-orang munafik jika menunjuk orang lain buruk padahal dirinya sendiri mungkin lebih parah gitu ya. Bahkan kalau kalian pernah sadari, ketika para plagiat ini dibiarkan, kita akan menciptakan monster, benar nggak? Kalau dia nanti plagiatnya makin jago, dia akan jadi koruptor ulung nanti. Ngeri sekali. Lebih baik kita cut dari sekarang, karena mereka itu adalah para monster-monster koruptor, kolusi, nepotisme, yaitu KKN itu ya harus harus kita berantas. Makanya kalau bisa kita kurangi. Tuh, makanya ya kita saling mengingatkan dalam kebaikan, jangan mengingatkan dalam keburukan untuk berbuat buruk, ya kan. Udah nyontek belum? Aduh, gitu ya kan. Udah nongkrong belum? Waduh, nongkrongnya ngapain? Nongkrong boleh. Nongkrong pakai narkoba, waduh, ya kan. Nongkrong ya merusak badan sendiri, minuman keras, rokok, ya, terah gitu kan. Itu urusan kalian. Tapi kalau di sini kita jelas, kita di institusi negara, kalian di Universitas Negeri Jakarta, ya kan, UKT kalian itu ya jelas secara logis nggak mungkin semurah itu. Kalian kuliah di gedung bertingkat yang lebih bagus bahkan ketimbang saya kuliah di kampus yang warna kuning dulu. Ya saya bisa bilang bagus. GDS bagus loh, AC-nya sentral, udah kayak mall kan, ada internetnya juga sekarang, oke. Itu internetnya lumayan kencang. Terus apa lagi? Dulu ya di kampus yang kuning nggak sebagus itu sih. Teater dia kalau yang di lantai 2, kalian tahu kan yang berundak itu apa tuh? Hasyim Asyari, bukan Hasyim Asyari, apa namanya tuh, ruangannya itu udah berundak tuh, cakep banget. Di dulu waktu saya di Fasilkom ya nggak sebagus itu. Cakep sekali, cakep sekali. Gedung kita cakep sekali. Dan GDS itu menurut saya sih, GDS sama RA Kartini itu depan-depanan gedung yang paling bagus di UNJ, karena developernya kalau nggak salah Adikarya ya. Ya kan, toiletnya aja kalau dibersihin, kalian perhatikan tuh granit, granit yang corak marmer itu cakep sekali kalau dibersihkan, cakep sekali. Karena kalau di lantai 6 kan toilet dosen tuh ya kan, yang staff itu pada dibersihkan mulu, cakep sekali itu, ada urinoirnya, ya, cakep lah. Kalau nggak ada vandalisme yang coret-coret, apalagi lebih cakep lagi kan kalau dijaga. Dan bayarannya mungkin ya bisa dibilang kalian disubsidi negara, bukan bisa dibilang, kalian disubsidi negara, dan mohon pahami itu. Jika disubsidi negara, ngomong hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, kalian memperjuangkan itu, belajar sebaik-baiknya, karena kalian dibayar di negara, sadar itu. Termasuk saya dibayarin negara. Makanya kalau kalau di sini jumlah mahasiswanya berapa pun kan saya dapat digaji, mas Pak, sama negara. Saya nggak peduli nilai kalian mau berapa. Yang saya pedulikan adalah kalian jujur, baik, dan benar. Kita nilai itu ngikutin. Kalau nggak bisa ya ngulang lagi, bener nggak? Tapi jangan plagiat. Mulai hilangkan mental-mental warisan company. Atau company nggak? Company itu, company. Dulu kan ya, company aja menjajah Indonesia dan runtuhnya karena korupsi. Dia kan kayak perusahaan, bukan kayak perusahaan, dia perusahaan. Asal pertama kali kita bilang company itu company itu, ya kan? What is your company? Di mana kamu kerja gitu kan? Kamu kerjanya di mana? Itu company, kebayang nggak, ratusan tahun dia hancurnya karena korupsi. Dan itu mendarah daging ngerinya di kita. Jadi ya minimal kita mawas diri. Ini saya mau mengingatkan pada kalian dan mengingatkan pada diri saya sendiri ya. Kalau bisa jangan terlibat hal-hal yang berbau praktek korupsi, dimulai dari tidak plagiat. Oke, kalau mau ngambil nyantuk dari sumber itu harus pakai apa, kutipan, dan itu kan di tulisan ya. Kalau ini kan ngerjain nggak bisa gitu ya. Baiknya ngerjain sendiri. Pak boleh nggak googling-googling, ngelihat ngelihat logikanya boleh, tapi jangan copy copy codingnya.
paham? Jangan copy codingnya. Tuh, saya udah ajarkan juga kan kalau ngelihat di dokumentasinya di Python, buka juga W3 School-nya. Pak, kenapa Bapak kok bolehin pakai W3 School baca gini? Karena problem kalian levelnya internasional, Mas Mbak. Kita coba aja kerjain. Kalian akan ngerti. Kalian ngerjain 10 soal pertama gampang. Kalau kalian udah ngerjain 50 soal, akan ngerti kata-kata saya. Dan mulai dibuka pandangan kalian seluas mungkin. Kalian nih hebat, kalian tuh super hebat. Saya yakin banget. Saya percaya. Tapi ya itu perlu kalian kembangkan, buktikan bahwa kalian kayak gitu. Kalau kalau mager gak mau ngapa-ngapain ya sudah. Oke, selamat mengerjakan. Semoga hari kalian menyenangkan dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalian bisa mengerjakan sampai waktunya habis dan seharian ini bisa kalian kerjakan dan seminggu ini mungkin akan kita ketemu lagi di minggu depan. Bukan, nggak minggu depan, minggu depannya lagi ya setelah UTS dengan Pak Makmuri. Kita akan fokus materi sambil kalian tetap ngerjain code edit, materi ngejar sampai input output file. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain nggak ada suaranya, saya harap fokus dan biasanya sih diem. Pak, maaf, boleh nanya nggak, Pak? Ya silahkan boleh. Jangan sampai diem tahu tiba-tiba nggak lulus ya. Ya, Itu kenapa? yang penilaian tadi berdasarkan ID atau berdasarkan problem yang kita selesaikan, Pak? Banyak problem, banyak problem. Oh, siap, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. banyak problem. Bukan blessing juga ya, banyak problem aja. Saya masih ini kok masih nggak terlalu sadis. Kalau saya tingkatin jadi blessingnya berapa, stres Anda. Jangan deh, jangan. Itu aja problem aja. Ntar deh, kalian ngerjain dulu, ya kan, 20 soal, gitu akan kelihatan tuh mulai sampai 50 soal akan tahu. Tapi kalau sampai nanti batas blessing, jangan deh, nanti saya nggak tega itu. Kecuali kalian kalau nanti ambilnya di ilmu komputer, di DDP itu ada lanjutannya SDA, struktur data dan algoritma. Nah, saya bencak di situ untuk bisa ngerjain problem yang lebih lagi. Atau analisis, desain dan analisis algoritma. Nah, itu lebih seru lagi. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Nggak ada? Iya, saya cukupkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.